Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Amaruddin, NRP 2110195023. Di sini saya akan melakukan sebuah tutorial, yaitu membuat sebuah topologi di mana nanti ada host client yang akan mengakses internet yang terdapat proxy server di antara keduanya, di mana di proxy server ini terinstall beberapa modul, diantaranya nanti ada Apache, File2Burn, kemudian Squid dan MySQL. Untuk skemanya sendiri nanti ada 3 skema. Yang pertama, user login ke proxy dengan menggunakan autentikasi skema DIGES pada Squid. Kemudian yang kedua, user dan passwordnya tersimpan di database. Di sini kita nanti menggunakan MySQL. Dan yang ketiga, jika user gagal terautentikasi selama 3 kali percobaan, maka akan diblokir menggunakan firewall. Nah, di sini firewallnya saya menggunakan File2Burn. Oke, langsung saja kita menuju tutorialnya. Di sini saya menggunakan VirtualBox untuk percobaannya. Langkah yang pertama, kita bisa melakukan instalasi paket-paket yang kita butuhkan. Bisa dengan menggunakan perintah apt install. Kita bisa apache 2, kemudian php squid 3, kemudian file. Kita bisa ini dulu untuk skema yang pertama. Di sini paket-paket yang dibutuhkan sudah terinstall, karena sebelumnya saya sudah mencoba tadi untuk demonya. Kemudian yang pertama, kita harus melakukan enable terhadap skema DIGES yang akan kita gunakan. Perintah yang bisa kita gunakan adalah a2en mode out DIGES. Nah, ketika modulnya sudah kita enable, maka kita bisa restart service Apache-nya. Nah, setelah kita restart, kita bisa melakukan konfigurasi terhadap Squid yang sudah kita install. File konfigurasinya ada di folder etc squid. Nah, di sini terdapat file squid.conf. Untuk melakukan konfigurasi, kita bisa melakukan edit terhadap file ini. Nah, di sini kita bisa melihat file-file konfigurasi. Untuk melakukan konfigurasi terhadap proxy Squid-nya, kita bisa melakukan insert terhadap rule proxy kita. Di sini sudah saya masukkan untuk beberapa rule konfigurasinya, termasuk nanti untuk format dari log Squid ketika diakses oleh klien. Bisa kita simpan. Nah, kemudian setelah kita rubah file konfigurasinya, maka kita harus melakukan restart terhadap service Squid-nya.
Nah, di konfigurasi tadi kita menambahkan file .txt ini, path dari file .txt yang nanti akan menyimpan data username dan juga password autentikasi terhadap proxy yang sudah kita setting. Nah, servisnya sudah terrestart, maka kita bisa menuju ke directory di mana file .txt tersimpan. Nah, di sini terdapat file .txt. Nah, terdapat data 2 user di mana out name-nya kita menggunakan tes, kemudian ini password yang sudah terenkripsi menggunakan MD5 di mana kombinasinya adalah username, out name dan password, kemudian dienkripsi menjadi hasil ini. Kita bisa coba untuk setelah servisnya aktif, kita bisa cek. Nah, setelah servisnya aktif, maka kita bisa cek menggunakan browser. Di sini kita setting dulu proxy-nya, IP dari proxy servernya adalah 102. Maka di sini kita bisa setting dengan 102 dan port yang digunakan adalah 3128. Bisa kita cek. Semisal kita ingin mengakses pens.ac.id. Nah, maka kita akan diminta username dan password. Semisal saya masukkan username dan password yang sudah tersimpan tadi di file .txt. Nah, jika username dan passwordnya benar, maka websitenya atau klien sudah bisa connect ke internet dan mengakses website-website yang diinginkan. Itu untuk skema yang pertama. Kemudian skema yang kedua, kita bisa menggunakan MySQL untuk menyimpan username dan passwordnya. Maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menginstal package MySQL. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan instalasi. Bisa kita cek. Nah, di sini saya membuat database proxy. Nah, di mana di tabel proxy sudah saya createkan tabel user. Kalau ingin dilihat isi tabel usernya, di sini terdapat dua data. Semisal saya hapus dulu datanya. Terhapus, maka kita bisa lakukan penambahan data menggunakan PHP nanti.
menambah user dan password atau menambah akun secara manual atau melalui command prompt CMD nya, itu kita bisa menggunakan perintah ht diges, kemudian nama filenya, kemudian out name nya tadi kita menggunakan tes, kemudian kita bisa menambahkan username nya. Nah, di sini kita akan dimintai password dan juga kita cek. Semisal kita hapus dulu datanya. Nah, maka sudah ada usernya. Nah, itu tapi kalau kita menambahkan secara manual. Tapi kita juga bisa dengan membuat sebuah program yang terhubung dengan database, di mana nanti programnya kita bisa menambahkan akun melalui program tersebut. Di sini saya sudah membuat file dengan bahasa pemrograman PHP, di mana isi dari filenya adalah kredensial database-nya, kemudian terdapat 3 argumen, di mana nanti kita bisa memasukkan out name, username, dan password, kemudian kombinasi enkripsi dari username, out name, dan passwordnya juga menggunakan MD5. Kemudian di sini kita bisa insert data yang ada di argumennya ke dalam database. Kemudian data yang ada di database bisa di read dan di write-kan ke file yang kita tuju, yaitu tadi file.txt. Untuk programnya seperti ini. Kita bisa melakukan insert data baru. Untuk mencobanya kita bisa hapus dulu akun yang ada di file ini. Nah, kemudian kita bisa lakukan dengan perintah PHP create user PHP, out name nya dulu, kemudian username nya, kemudian passwordnya. Nah, kita cek. Nah, sudah tersimpan dengan username Bahrul, dengan outname test, dan dengan password seperti ini. Nah, kita bisa tes lagi menggunakan kliennya. Semisal kita mau akses pens.ac.id. Nah, di sini kita bisa melakukan login lagi. Maka websitenya sudah bisa diakses. Semisal kita mau menambahkan akun lagi, maka kita bisa di sini dengan username coba, password coba. Kita bisa lihat sudah datanya di file.txt sudah bertambah. Kita bisa cek lagi di klien ketika mengakses ID dengan username coba, password coba, maka sudah bisa mengakses internet. Demikian untuk skema yang kedua. Untuk skema yang ketiga, kita bisa menggunakan file to ban sebagai firewall.
dimana kita harus melakukan instalasi paket file tuban-nya dulu dengan perintah apt install file tuban. Nah, di sini sudah terinstall. Maka untuk konfigurasi file tubannya itu ada di directory etc file tuban. Nah, di sini terdapat beberapa file konfigurasi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan konfigurasi pada file jail.conf. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa perubahan terhadap konfigurasi file tubannya, namun tidak disarankan untuk melakukan perubahan pada file ini. Kita bisa untuk default kita bisa merubah dengan file konfigurasi di lokal yang mana akan melakukan override terhadap file konfigurasi ini. Karena file konfigurasi ini ketika file tubannya terdapat update, maka dia akan berubah ke default lagi. Jadi sehingga kita tidak terus-terusan melakukan perubahan ketika file tubannya terdapat update, maka kita bisa melakukan konfigurasi di file lokalnya yang akan melakukan override. Untuk file lokalnya terdapat di berada di sini di directory jail.d dan di file default-debian.conf. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi yang akan override file default tadi. Di sini kita bisa enable true, portnya, filternya, max retry-nya 3 kali, band time-nya 15 detik, kemudian actionnya melakukan IP tables pada chain squid port 3128 dengan protokol TCP. Bisa kita simpan. Setelah kita simpan, maka konfigurasi lain yang bisa kita konfigurasi adalah berada di directory filter, kemudian nah di sini dari lognya squid dia akan dibaca dan difilter, kemudian akan dimasukkan ke IP tables oleh si file tubannya. Ini bisa kita simpan, kemudian kita bisa restart servicenya. Nah, untuk log dari squid sendiri itu bisa kita lihat di var log squid. Nah, di sini terdapat access.log di mana log-log dari klien akan tersimpan di file ini. Nah, seperti ini. Dari klien yang tadi sudah saya gunakan untuk mengakses dengan IP 101, maka lognya sudah tercatat, dia mengakses apa saja, seperti itu. Nah, setelah file tubannya kita aktifkan, kita cek dulu servisnya apakah sudah running. Nah,
di sini servisnya sudah running. Kita bisa cek juga apakah jail dari Squid tadi sudah aktif dengan perintah file to ban client status. Nah, di sini number of jailnya 2 karena tadi saya mengenable 2 service yaitu SSHD dan Squid. Nah, di sini ketika number of jailnya atau jail listnya Squid sudah masuk, maka otomatis Squidnya sudah terhubung dengan file to ban-nya sehingga bisa melakukan blocking dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa cek dengan klien, semisal kita 3 kali melakukan kesalahan login, kita mengakses PNAC ID. Tadi kan ada 2 user yang sudah tersimpan di database yaitu Bahrul dan Coba. Semisal kita autentikasi dengan akun yang salah selama 3 kali, 1 kali, lagi, nah di sini setelah 3 kali percobaan login, maka kita bisa cek di IP tablesnya. Nah, di sini sebenarnya harusnya muncul satu IP dari IP klien tadi. Namun di sini saya masih terdapat kendala, yaitu di regek atau regek ya, yaitu dari kombinasi regeknya yang konfigurasi nah di sini ini kombinasi antara file log yang tersimpan di var log squid access.log itu saya masih belum bisa untuk melakukan pembacaan log dan kemudian di parsing ke IP tablesnya. Tadi saya mencoba seperti ini. Ketika servisnya kita restart, kemudian kita coba login 3 kali, coba 1, gagal, coba 2, gagal, coba 3, gagal. Nah, kita bisa cek di IP tablesnya. Nah, di sini yang di reject sudah muncul masuk, namun IP-nya berapa itu yang masih saya belum bisa, tadi saya cari masih belum ketemu. Untuk skema 3 mungkin itu yang bisa saya demokan tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.